Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan enkripsi pada WhatsApp Messenger. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Wulan Oktaviani, NIM A7101823. Saya Wiwit Pamikatsi, NIM A7101824. Perkenalkan, nama saya Arum Retno Wijayanti, NIM A710180030. Perkenalkan, nama saya Dwi Nirmalasari, NIM 36. Yang akan kita bahas, yang pertama itu ada persyaratan, kemudian menghitung kunci pesan dari kunci rantai, menghitung kunci rantai dari kunci akar, pengaturan panggilan, live location, mendefinisikan enkripsi end-to-end, implementasi pada WhatsApp, enkripsi tidak mematikan switch, dan yang terakhir menampilkan status enkripsi end-to-end. Yang pertama ada persyaratan. Persyaratan ada dua, yaitu jenis kunci publik dan jenis kunci sesi. Jenis kunci publik yang pertama, kunci identitas, yang mana pasangan dari kunci kurv 25519 jangka panjang dibuat ketika proses penginstalan. Dan yang kedua, kunci awal yang ditandatangani, yang mana pasangan kunci kurv 25519 jangka menengah dibuat saat proses penginstalan ditandatangani kunci identitas rotasi berskala. Dan yang terakhir, kunci pre 1 kali, yang merupakan antrian pasangan kunci. Yang kedua yaitu jenis kunci sesi, root key, nilai yang digunakan untuk membuat can key 32 byte, kemudian can key, nilai yang digunakan untuk membuat message kunci 32 byte, dan yang terakhir message key, nilai yang digunakan untuk menenkripsi pesan isi 80 byte, 32 byte digunakan untuk kunci AES 256, 32 byte untuk kunci HMAC SHA 256, dan 16 byte untuk IV. Selanjutnya, menghitung kunci pesan dari kunci rantai. Setiap kali kunci pesan baru dibutuhkan oleh pengirim pesan, dihitung sebagai yang pertama message key HMAC SHA 256 atau kunci rantai 0 kali 01, dan yang kedua can key HMAC SHA 256 atau kunci rantai 0 kali 02. Menghitung kunci rantai dari kunci akar. Pertama, setiap kali pesan dikirim, kunci publik kurv 25519 ephemeral diiklankan bersama kunci tersebut. Setelah tanggapan diterima, kunci baru dan root key dihitung sebagai 1 ephemeral underscore secret sama dengan ECDH, yaitu pengirim ephemeral dan penerima ephemeral. Kedua, kunci rantai yaitu kunci akar sama dengan HKDF, kunci root ephemeral secret. Kunci rantai hanya pernah digunakan untuk mengirim pesan dari satu pengguna. Kunci pesan tidak dapat digunakan kembali ketika message key dan change key dihitung. Yang bagian keempat yaitu pengaturan panggilan. Enkripsi panggilan suara atau video pada WhatsApp dengan menggunakan protokol signal end-to-end. Yang pertama, dilakukan pembangunan sesi terenkripsi dengan penerima, kemudian membuat rahasia master SRTP 32 byte secara acak. Ketiga, mengirimkan pesan terenkripsi ke penerima dengan memberi sinyal panggilan masuk dan berisi rahasia master SRTP. Keempat, jika responden menjawab panggilan, maka panggilan terenkripsi akan terjadi. Kelima, ada live location.
Pesan dan pembaruan dienkripsi dengan cara yang sama seperti pesan grup. Pesan dan pembaruan ini dikirim mengikuti urutan langkah yang sama seperti pertama kali mengirim pesan ke grup. Tetapi pada live location itu menuntut volume lokasi yang lebih tinggi dan pembaruan dengan menggunakan pengiriman losi. Pada live location ini, protokol sinyal menggunakan algoritma linear untuk resetting aplikasi yang terlalu lambat. Kemudian dokumen ini menawarkan algoritma resetting yang cepat agar dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Selanjutnya yaitu mendefinisikan enkripsi end-to-end. WhatsApp mendefinisikan enkripsi end-to-end atau ujung ke ujung sebagai komunikasi yang ada di enkripsi dari perangkat yang dikontrol oleh pengirim ke perangkat yang dikontrol oleh penerima, di mana tidak ada pihak ketiga, bahkan WhatsApp atau perusahaan induk yaitu Facebook bisa mengakses konten di antaranya. Pihak ketiga dalam konteks ini berarti organisasi apapun yang bukan pengirim atau pengguna, penerima secara langsung berpartisipasi dalam percakapan. Implementasi pada WhatsApp Service. Beberapa organisasi mungkin telah menggunakan WhatsApp Business API, sebuah aplikasi yang dapat digunakan sebagai titik akhir WhatsApp di server. Business API memungkinkan organisasi tersebut untuk mengirim dan menerima pesan secara terprogram. Organisasi yang menggunakan Business API bisa menunjuk perusahaan induk seperti WhatsApp atau Facebook sebagai vendornya yang mengoperasikan titik akhir API bisnis atas nama mereka. Dikarenakan pesan tersebut tidak terkirim langsung ke titik akhir yang dikendalikan oleh organisasi, sedangkan WhatsApp tidak mempertimbangkan obrolan dengan organisasi yang memilih menggunakan Facebook untuk beroperasi endpoint API, mereka dienkripsi secara end-to-end. Lalu yang ke-8 yaitu enkripsi tidak mematikan switch. Server WhatsApp tidak memiliki akses ke kunci pribadi klien, meskipun jika pengguna bisnis mendelegasikan operasi klien API bisnisnya ke pemasok. Pemasok akan memiliki akses ke kunci pribadinya, termasuk bahwa pemasoknya adalah Facebook. Saat menggunakan bisnis API untuk mengobrol dengan organisasi, WhatsApp hanya menentukan status enkripsi end-to-end berdasarkan pilihan organisasi yang mengoperasikan titik akhir. Status enkripsi dari obrolan terenkripsi end-to-end tidak dapat diubah kecuali pengguna melihat perubahan tersebut. Menampilkan status enkripsi end-to-end. Di semua layanan kami, WhatsApp telah mengklarifikasi status enkripsi obrolan end-to-end jika pengguna melihat bahwa ia berkomunikasi dengan titik akhir API yang mendelegasikan pengoperasian API-nya ke penyedia. Ponsel akan menampilkan kepada pengguna. Pengguna juga dapat memeriksa kembali status enkripsi di ruang obrolan atau bagian informasi bisnis aplikasi mereka. Perubahan ini akan berlaku di semua versi WhatsApp setelah Januari 2021. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.